Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita terkait Google Sheets atau Google Spreadsheet. Kali ini kita akan mempelajari terkait bagaimana menjumlahkan suatu data baik dengan kondisi maupun dengan tidak ada kondisi, baik satu kondisi maupun berbagai kondisi, ya. Nah, untuk menjumlahkan data, misalnya saya punya data seperti ini. Ya, ini latihan spreadsheet. Anggaplah ini adalah transaksi donasi yang terjadi ya di suatu tempat. Tenang, di sini tidak ada data yang konfidensial, semuanya aman. Di sini ada tanggal transaksinya, ada ID transaksinya, ada ID donatur, kemudian ada program yang dipilih oleh donatur, ada jumlah transaksinya, serta ada siapa tim CRM yang berperan dalam mendatangkan transaksi tersebut. Kira-kira begitu ya. Mungkin dalam berbagai penjualan atau dalam transaksi yang lainnya bentuknya bisa berbeda, tapi kurang lebih sama. Kita ingin menjumlahkan sesuatu dengan kriteria maupun dengan tanpa kriteria. Nah, hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ketika kita menjumlahkan, yang dijumlahkan itu bentuk datanya harus angka, harus number. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan angka dengan angka. Tidak bisa kita menjumlahkan angka dengan teks begitu. Atau teks dengan teks tidak bisa dijumlahkan. SATU atau satu ketika berbentuk sebagai teks itu tidak bisa dijumlahkan. Di Kita telah membahas ini di video sebelumnya ya terkait dengan data types. Oke, jadi kita akan menjumlahkan apa yang bisa dijumlahkan dari data ini berarti yang paling mungkin yang bisa dijumlahkan adalah transaksi ya. Contoh misalnya ya. Di sini transaksi terjadi 31 Januari, ini urutan ke bawah mengurut ya. Anggap ini cuma datanya cuma sedikit sampai dengan 27 Januari. Jadi dari 27 Januari sampai dengan 31 Januari. Oke, nah kita tentu ingin tahu nih, selama rentang 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari berarti ya. Selama rentang 5 hari tersebut, berapa jumlah donasi yang terkumpul, misalnya begitu. Misalnya kita buat di sebelah sini, ini jumlah atau donasi total, begitu. Nah, donasi total, untuk menjumlahkan, kita bisa langsung menggunakan rumus namanya sum. Ya, namanya sum. Ini untuk menjumlahkan, kita tinggal sorot mana yang ingin kita jumlahkan. Kita ingin menjumlahkan kolom F. Nah, jadi semua bentuk data, semua data dalam bentuk angka yang berada di kolom F itu secara otomatis akan dijumlahkan. Makanya ketika kita enter di sini, nilainya adalah 106 juta rupiah. Begitu. Jadi, selama rentang 5 hari tersebut, donasi kita di angka 106 juta rupiah. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, terkadang kita juga perlu menambahkan atau menjumlahkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Misalnya, saya ingin menjumlahkan eh, apa namanya penghimpunan atau transaksi yang terjadi berapa selama dalam 5 hari ini yang dilakukan oleh misalnya salah satu CRM namanya Didi Riyadi begitu ya. Berapa nominal dana yang dikumpulkan oleh Didi Riyadi selama 5 hari ini? Nah, bagaimana kita melakukannya? Sama, kita melakukan penjumlahan kolom F, tapi kita menambahkan kriteria. Kriterianya adalah kalau di Riyadi, atau kalau CRM-nya adalah di Riyadi. CRM itu ada di kolom G. Jadi kita memberikan syarat kepada fungsi atau pada rumus yang kita buat kalau kolom G isinya di Riyadi, maka jumlahkan nilai yang ada di kolom F ya atau di kolom jumlah. Jadi jumlahkan nilai F kalau kolom G isinya adalah di Riyadi. Kalau selain di Riyadi jangan dijumlahkan begitu. Nah, tadi kalau yang sum ini cuman begini, ini semuanya dijumlahkan mau di Riyadi, mau Tria Mega, mau Mulki Fajriana, semuanya dijumlahkan. Nah, di sini kita misalnya dari Didi Riyadi begitu ya. Ini atau
oleh Didi Riyadi ya, bukan dari ya, oleh Didi Riyadi. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Kita menggunakan sum if. Sum dengan satu kondisi. Jadi ini sum if ini adalah rumus untuk menjumlahkan, ini ya, kita bisa ngetik sum if seperti ini. Rumus untuk menjumlahkan suatu rentang berdasarkan satu kriteria. Ingat, satu kriteria saja. Di sini karena kriterianya cuma satu, yaitu nama CRM-nya Didi Riyadi, ya. Nama CRM-nya Didi Riyadi. Jadi kita tinggal klik sum if, kemudian di sini ada sintaknya, perintahnya. Pertama, kita masukkan rentang. Rentang kriteria baru rentang penjumlahan. Nah, rentang yang dimaksud ini bukan rentang kolom F ya. Yang kolom F itu adalah rentang penjumlahan. Nah, rentang yang dimaksud ini adalah rentang yang nanti akan dideteksi apakah dia memiliki kriteria yang sama atau tidak dengan kriteria yang kita tetapkan di sini. Begitu. Nah, jadi yang pertama rentang yang dimaksud ini adalah kolom G. Sorry, ininya bergeser. Nah, ya, jadi kolom G, ya, kolom G ini harus dideteksi. Apa yang mau kita deteksi di kolom G, yang mau kita identifikasi itu kalau kriterianya adalah Didi Riyadi. Nah, jadi kriterianya kita tulis di sini Didi Riyadi. Jangan lupa berikan tanda petik karena ini adalah sebuah teks, bukan number ya, atau bukan boolean. Nah, jadi kita deteksi kolom G Didi Riyadi. Begitu. Kalau kolom G isinya adalah Didi Riyadi, maka jumlahkan kolom F. Jadi setelah ini, ya tadi yang kan ada tiga tadi ya. Nah, ada rentang penjumlahannya adalah kolom F. Ya, jadi cek di kolom G, kalau nilainya adalah Didi Riyadi, jumlahkan kolom F. Ketika kita enter, maka keluar hasilnya. Kita ubah dulu formatnya jadi mata uang. Keluar hasilnya 12.422.000. Nah, dari sini kita tahu, oh, dalam 5 hari tersebut Didi Riyadi mendatangkan ya melalui aktivitas ke CRM-annya mendatangkan 12.422.000 dari 106 juta yang terhimpun di rentang waktu tersebut. Nah, kita menggunakan sum if. Jadi sum if untuk menjumlahkan suatu rentang berdasarkan kriteria yang berada di rentang yang lain begitu, tapi hanya satu kriteria. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah bagaimana kalau sepertinya rentangnya lebih daripada satu. Rentangnya lebih daripada satu. Nah, untuk rentang lebih dari satu kita menggunakan sum ifs. Jadi pakai S ya, sum ifs. Oke, misalnya di sini saya ingin menjumlahkan eh, oleh Didi Riyadi, misalnya, sorry, oleh Tria Mega, misalnya begini, kemudian eh, berupa infak umum. Nah, ini yang ketiga nih, ya. Jadi di sini ada dua kriteria di sini. Kita bisa menambahkan sebenarnya kriteria yang lain sebenarnya ya. Tanggal dan sebagainya bisa juga kita lakukan. Oleh Tria Mega berupa infak umum. Nah, perlu perlu kita ketahui ya, di sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan data validation. Kenapa itu penting? Nah, karena dia sangat apa ya, sangat sangat berpengaruh pada perhitungan di sini, di sum atau di count nanti yang akan kita pelajari. Begitu misalnya di sini kan dia menggunakan karakternya Didi Riyadi, begitu. Tapi begitu misalnya di salah satu CRM ada yang salah input, ya ini bukan kebetulan, ini memang sudah disetting semua isinya sama ya, namanya semuanya sama. Didi Riyadi ya begini, Triamega ya begini penulisannya. Kalau supaya bisa menjaga, kita bisa menggunakan data validation. Bisa bentuknya drop down gitu ya supaya tidak ada yang salah input. Nah, begitu misalnya di sini contohnya ada yang salah ditulisnya di diri Adi, nggak pakai Y di tengahnya, ya. Maka kita lihat ya, di sini kan 12 juta nih. Ketika saya enter yang kolom G2, nah dia berkurang. Dia berkurang sebanyak 165.000. Kenapa? Karena dia tidak lagi membaca kolom sel G2 ini sebagai Didi Riyadi, tapi Didi Riyadi. Nah, jadi beda ya. Karena beda, tidak cocok, dia lewat. Gitu. Dia hanya akan membaca yang tulisannya Didi Riyadi. Gitu.
Oke, nah makanya penting sekali data validation sebelum kita melakukan pengolahan data atau kita melakukan pembersihan data, penjagaan penginputan dengan data validation tadi. Oke, kita kembalikan. Nah, di sini juga sama ya. Di sini meskipun saya tulis Tria Mega, seharusnya nanti di data saya harus menulisnya Tria Mega Febrianti karena Tria Mega dengan Tria Mega Febrianti itu dua hal yang berbeda, ya, dua hal yang berbeda. Teksnya tidak sama, begitu. Teksnya tidak sama. Oke, kita menggunakan di sini sum ifs. Nah, sum ifs ini kira-kira jumlahkanlah suatu rentang kalau rentang yang ini sama dengan ini atau rentang yang ini kriterianya ini dan seterusnya. Jadi kriterianya sangat banyak. Ini tidak terbatas sekali kriterianya ada begitu banyak. Oke. Nah, di sini sintaknya agak berbeda dengan yang sum if. Kalau tadi sum if jumlah rentangnya disimpan di akhir, kalau yang sum ifs itu jumlah rentangnya disimpan di awal. Nah, jadi kita mau menjumlahkan rentang yang mana gitu ya ketika kita berbicara sum ifs. Kita mau menjumlahkan kolom F, ya, kita mau menjumlahkan kolom F, kemudian kriteria rentangnya apa nih? Kriteria rentangnya yang menjadi kriteria pertama kita, yang pertama adalah kolom G, begitu ya. Jadi kita ingin jumlahkan kolom F. Kalau kolom G, karena di sini kita mintanya kan kolom G dilakukan oleh Tria Mega ya, berarti kita menambahkan Tria Mega Febrianti seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini penulisan rumusnya. Nah, kemudian eh nggak cukup Triamega saja. Ya, nggak cukup Triamega saja karena yang Triamega itu ada yang infak yatim piatu, ada yang infak umum, ada yang infak dana kemanusiaan dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah berupa infak umum. Nah, kita perlu menambahkan kriteria yang lain. Kriteria yang lain yaitu kriteria program. Program ya itu ada di kolom E. Jadi kita tambahkan sorot kolom E, blok kolom E seperti ini. Kalau kriterianya adalah infak umum seperti ini. Oke ya, makanya di sini sangat penting sekali data validation. Di program juga sama. Infak umum dengan infak gitu ya, misalnya typo U-nya nggak ketik atau misalnya K-nya yang ini pakai K, yang satu lagi pakai Q gitu ya, itu juga tidak akan terbaca. Kita cek. Nah, inilah nilai dari em, infak umum oleh Tria Mega. Maksudnya yang dibawa oleh Tria Mega berupa infak umum. Nah, kira-kira begitu terkait dengan sum if dan sum ifs. Nah, ada yang menarik nanti bagaimana ketika kita ini kan semua bentuknya adalah teks ya. Ketika misalnya kita memperlakukan rentang tersebut berupa data, berupa angka, sorry, berupa angka. Contohnya misalnya em, berapa jumlah donasi yang dihimpun oleh Didi Riyadi yang nominalnya lebih dari 50.000 per transaksi. Begitu, jangan 50.000 deh. Misalnya 200.000 ya, yang nominalnya lebih dari 200.000 per transaksi. Begitu. Jadi ada kriteria. Pertama kriterianya adalah Didi Riyadi dan yang kedua adalah nominalnya. Nominalnya lebih dari 200.000. Lebih dari 200.000. Nah, karena ada lebih dari satu kriteria, berarti kita menggunakan sum ifs. Jadi ya, saya tulis lagi di sini. Ini oleh Didi dengan nominal lebih dari 200.000. Tambahin RP aja ya biar kelihatan. Oke. Nah, kan nolnya lebih satu. Nah, ini tadi ya, ini donasi total, ini donasi oleh Didi, saya tambahin donasi juga ya, supaya tidak membingungkan. Ini donasi oleh Didi, donasi oleh Tria, donasi oleh Didi dengan nominal lebih dari 200.000. Nah, kita bisa tambahkan di sini, karena tadi lebih dari satu kriteria, kita gunakan sum ifs. Nah, kita gunakan sum ifs. Oke, kita gunakan ifs. Sum ifs. Nah, sama seperti tadi, apa yang mau kita jumlahkan? Yang mau kita jumlahkan adalah kolom F, ya, kolom F. Kalau nilai di kolom G
adalah Didi Riyadi. Oke, seperti ini. Kemudian tadi ya, nominal donasinya, jadi jumlahnya yang sekali transaksi itu lebih dari 200.000. Jadi kayak ini nih, kayak contohnya yang ini nih, ya, donatur ini, dia wakaf masjid nih, tapi donasinya 50.000. Dia nggak boleh dihitung. Ya, kira-kira begitu. Nah, kita berarti kan yang menjadi kriteria selanjutnya adalah kolom F itu sendiri ya. Kolom F seperti ini. Jadi jumlahkan kolom F. Kalau kolom G isinya adalah Didi Riyadi dan kolom F itu sendiri lebih dari 200.000. Bagaimana kita menulisnya? Kita menulisnya seperti ini. Lebih dari 200.000. Ini nolnya udah benar belum? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah benar. Pakai tanda petik, jangan lupa. Kemudian kita klik enter. Nah, jadi keluarlah nilai 11 juta. Ya, nilainya keluar. Sorry, nah, keluarlah nilai 11.800.000. Jadi, kalau sepertinya kita menggunakan ini variabelnya bisa lebih besar atau sama dengan seperti ini. Bisa lebih kecil seperti ini gitu ya. Kalau lebih kecil, dia 422.000 begitu. Kalau lebih kecil atau sama dengan, nah ini 622.000. Nah, kalau lebih besar tadi ya, ini adalah 11.800.000. Jadi kita bisa menambahkan di sini lebih besar, lebih kecil dan sebagainya. Atau kalau tidak sama dengan kita bisa menggunakan tanda seperti ini ya, set set gitu ya. Nah, klik, nah 12.222.000. Berbeda tentunya dengan nominal ini ya, bedanya 200.000. Oke, eh itu ya kalau begini kan, kalau begini berarti jumlahkan kolom F, kalau kolom G adalah di Riyadi, dan kolom F tidak sama dengan 200.000. Oke, ya jadi ini kita kembalikan. Nah, yang berikutnya, kalau tadi berdasarkan angka, nah ada teks yang lainnya masih berdasarkan angka. Kalau yang dijumlahkannya, kalau yang menjadi kriterianya adalah tanggal. Kalau yang menjadi kriterianya adalah tanggal. Contohnya karena tadi di sini tanggal 27 sampai dengan tanggal 31, berapa jumlah donasi yang dihimpun oleh Mulki pada tanggal 30 dan tanggal 31. Gitu ya, pada tanggal 30 dan tanggal 31. Donasi yang dihimpun oleh Mulki pada tanggal 30 dan tanggal 31. Di sini tanggalnya bentuknya timestamp ya, bentuknya timestamp. Jadi jamnya beda-beda nih. Tapi pokoknya dimulai dari sini berarti ya tanggal 30 tuh dari baris dari data ke nomor 50 ya, dari jam 1.07 berarti sampai dengan anggaplah data yang terakhir di sini ya. Nah, nah, kita bagaimana caranya? Ini berarti saya tambahkan lagi. Donasi oleh Mulki em, dari 30 sampai 31 Januari. Oke, bagaimana kita melakukan perhitungan atas ini ya? Nah, kita sama berarti karena di sini ada satu lebih dari satu kriteria, kita gunakan lagi sum ifs. Ya, jadi sum ifs ini lebih banyak digunakan sebenarnya dibandingkan sum atau sum if, tapi memang tergantung pemakaian. Tapi kalau saya memang lebih banyak menggunakan sum if. Kita jumlahkan kolom F, kita jumlahkan kolom F ya, kriterianya kolom F. Kemudian, nah di sini ada 3 kriteria nih. Kenapa saya katakan 3 kriteria? Karena yang pertama donasinya dilakukan di donasinya diinput atau didatangkan oleh Mulki, satu kriteria. Kedua, donasinya dimulai dari tanggal 30, 2 kriteria. Ketiga, donasinya berakhir tanggal 31. Jadi sangat mungkin kan data bertambah terus ya. Ada 1 Februari nanti, 2 Februari, 3 Februari, dan seterusnya. Nah, itu kan tidak tidak boleh dimasukkan ke dalam rentang ini nih, karena kita ingin menghendaki 30 sampai dengan 31 Januari. Jadi di kolom G, ya, kriteria pertamanya, kolom G-nya ini isinya harus Mulki Fajriana Sentosa. Nah, kemudian kolom yang berisi tanggal seperti ini ya di kolom B. Nah, karena kita menghendaki tanggal 30 ya, tanggal 30 batas bawah, berarti kolom B-nya harus sama dengan 30
harus sama dengan 30 Januari. Nah, tetapi kalau kita hanya menulis di sini misalnya 30 Januari 2023, kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Ini bentuk yang umum digunakan untuk mendeteksi kalau dia adalah sebuah tanggal. Nah, kalau kita menulis bentuknya seperti ini, dia dia tidak akan menghasilkan apapun ya. Lihat di sini nilainya adalah nol. Kenapa nol? Karena 30 Januari 2023 seperti ini, kalau kita tulis seperti ini, sementara di sini bentuknya adalah timestamp atau tanggal yang ada waktunya, catatan waktunya, dia akan menganggap ini sebagai 30 Januari 2023 jam 00 lewat 00 lewat 00. Dan kita dapat pastikan kalau 30 Januari 2023 jam 00 itu nggak ada. Jadi ketika kriteria yang ditemukannya tidak ada yang bisa dijumlahkan. Makanya nilainya adalah nol. Sama seperti ini juga ya. Kalau sepertinya di sini donasinya kita typo nih. Harusnya Ria dipakai Y. Tapi kita nggak pakai Y. Ketika kita enter, nol juga. Karena tidak ada Riadi. Adanya Riyadi. Ya, jadi dia menjumlahkan sesuatu yang kosong gitu. Yang nol, sorry. Yang nol. Ya, tidak ada yang bisa dia jumlahkan. Jadi makanya dia mengembalikan nilai nol. Sama ini juga. Ketika kita hanya menulis 30 Januari seperti ini ya 30 Januari 2023, sebenarnya sistem membacanya adalah 30 Januari 2023 jam 00 lewat 00 lewat 00. Dan di sini ya di catatan kita itu paling ini aja data yang ke-50 tadi itu paling cepat aja itu jam 1 lewat 07. Jadi tidak ada yang benar-benar sama begitu ya dengan jam 00.00 gitu ya. Dan ini pun diinputnya oleh Triamega ya, bukan oleh Mulki begitu. Nah, untuk itu gitu ya, untuk itu bagaimana menyiasatinya kalau bentuknya tanggal seperti ini, kita ini hapus ya, tidak perlu menggunakan jam seperti ini. Kita tambahkan tanda lebih dari. Maksudnya lebih dari jam 00.00.00. Oke. Nah, di sini muncul nih 35 juta. Nah, kemudian karena tadi kita menghendaki berakhir di 31 Januari ya, 31 Januari, maka kita tambahkan kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua itu masih di kolom B ya, kolom B dia harus kurang dari harus sama dengan 31 Januari 2023. Ini juga sama ya, kalau kita tulis seperti ini dia akan mengartikan ini sebagai 31 Januari 2023 00.00.00 dan itu tidak ada kriterianya ya karena di sini 31 Januari paling cepat aja jam 4.05 begitu. Jadi nanti dia kalau seperti ini nilai yang akan dihasilkannya adalah nol karena tidak ada secara tepat meskipun ini ada ya 30 lebih lebih besar dari 30 Januari tapi sama dengan 31 Januari 2023 jam 00.00.00. Nah, itu nggak ada tuh yang lebih besar tapi sama. Ada juga lebih besarnya aja gitu ya. Tidak sama dengan 30 lebih besar dari 30 Januari tapi tidak sama dengan 31 Januari 2023 jam 00.00.00. Jadi ini nggak ada nih. Ya, karena ini nggak ada, makanya kita perlu melakukan apa namanya sedikit manipulasi begitu ya sedikit manipulasi ini kalau kita tulis kurang dari 31 Januari 2023 begitu ya kalau kita tulis seperti seperti ini em, itu bisa kita lakukan di sini hasilnya nilainya 35 juta juga. Nah, ini kita bisa juga lakukan kalau sepertinya dia karena di sini 31 Januari kan khawatirnya lebih gitu ya, lebih daripada tanggal yang ada. Jadi kita bisa buat kalau yang di kolom B ini itu angkanya lebih maju 1 hari. Misalnya dari 31 Januari kita buat jadi 1 Februari. 1 Februari 2023. Ini kenapa angkanya bisa yang tadi yang 31 Januari
ini angkanya tetap bisa sama begitu ya, karena di sini data terakhirnya di 31 Januari. Kita akan coba kalau sepertinya kita ganti dengan tanggal yang lain ya. Misalnya di sini jangan 1 Januari, kita ganti 28 anggaplah sampai dengan 30 Januari. Jadi kita di sini lebih besar dari 28 Januari dan lebih kecil dari 31 Januari. Gitu ya, sorry. Ini kan terakhir tanggalnya adalah 30 Januari, berarti dia harus lebih kecil ya. 31 Januarinya itu lebih kecil. Harus H+1 kalau mau dibuat lebih kecil. Begitu. Nah, tadi ya, kenapa bisa kenapa bisa berbeda nanti ya? Kalau sepertinya kita tulisnya di sini adalah 30 Januari seperti ini. Nah, dia hasilnya hanya 3,74 juta. Dia hanya menambahkan transaksi yang terjadi di tanggal 28 dan tanggal 29 karena batas atasnya itu kurang dari 30. Kalau kurang dari 30 berarti 30 nggak masuk dong. Begitu. Sementara yang kita inginkan adalah 28 sampai dengan 30. 30-nya harus masuk. Supaya 30-nya masuk berarti batasnya harus ditambah 1 derajat lebih tinggi begitu ya. Nah, jadi di sini batasnya 30 Januari, di sini batas atasnya kita buat jadi 31 Januari. Nah, ketika kita tambahkan 31 Januari, itu jadi 39 juta. Karena dia menambahkan 3 hari, 28, 29, dan 30. Nah, kita bisa melakukan pengecekan langsung sebenarnya kalau mau dihitung satu-satu pakai kalkulator silakan. Tapi ini cara cepat yang bisa kita lakukan untuk melakukan perhitungan dengan sum if dengan berbagai kondisi. Ada kondisinya yang menjadikan kriteria adalah angka, yang dijadikan kriteria adalah teks, kemudian yang dijadikan kriteria adalah tanggal. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.